Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 4 Juni 2021, terambil dari Mazmur 16 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dalam bahasa Batak dikatakan, Edde si ehetehon sian si Daud, sai ramoti au ale debata, ai marhaposan tuhodo au. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Topik, Tuhanlah penjaga dan pelindungku. Pendeta John Gibson Paton yang hidup dari tahun 1824 sampai 1907, seorang utusan Injil yang berasal dari Skotlandia yang melayani di kepulauan New Hebrides yang terletak di Samudra Pasifik Selatan yang terdiri dari 30 pulau, berada di dekat Australia dan Selandia Baru. Pendeta John Gibson Paton menceritakan pengalamannya sebagai berikut. Penduduk New Hebrides yang memusuhi para utusan gerejawi itu pada suatu malam mengepung markas besar para utusan gerejawi dengan tujuan mau membakar rumah pendeta John G. Paton untuk membunuh dia dan istrinya. Pada waktu itu, John Paton dan istrinya sungguh-sungguh berdoa agar Tuhan menolong mereka dari bahaya maut itu. Pada waktu fajar menyingsing, mereka sangat heran karena para pengepung itu telah lari pontang-panting. Setahun kemudian, kepala suku itu bertobat menjadi seorang Kristen. Pendeta Paton menanyakan kepadanya apa sebenarnya yang membuat para pengepung markas utusan gerejawi itu lari menghambur waktu fajar menyingsing. Ternyata mereka telah melihat pasukan yang begitu banyak jumlahnya sedang berjaga-jaga di sekitar rumah pendeta John G. Paton. Itulah pasukan malaikat Tuhan yang dikirim untuk menolongnya. Benarlah seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 8 yang mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah juga pemazmur dalam nas ini yang mengalami perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Mazmur ini adalah sebuah miktam. Miktam adalah mazmur emas. Hanya 6 yang terdapat kata miktam di Mazmur Daud, yakni Mazmur pasal 16, pasal 56, 57, 58, 59 dan 60. Dalam bahasa Yunani terjemahan Septuaginta disebut sebuah stelografia, yakni tulisan yang diukir dalam sebuah prasasti atau monumen. Berarti setiap mazmur yang terdapat kata miktam ini berarti mazmur yang cukup spesial karena merupakan mazmur emas dari Daud sendiri. Nas ini merupakan permohonannya kepada Tuhan agar Tuhan menjaga Daud, sang pemazmur. Daud bukan saja mengukir mazmur emasnya dalam prasasti. Tentunya pasti Daud juga mengukir di dalam hatinya setiap peristiwa-peristiwa yang dialaminya tentang penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku semuanya yang dikasihi Yesus Kristus, Daud tahu dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Allah lah penjaga satu-satunya, sehingga dia berlindung hanya kepadanya. Tuhan Allah saja Tuhan yang baik baginya, tidak ada yang lain.
Penjagaan dan perlindungan Tuhan terbukti dia alami ketika dia menghadapi tantangan, masalah, dan ancaman bahaya dalam hidupnya. Misalnya, ketika dia berhadapan dengan Goliat, orang Filistin, dan Raja Saul. Sekarang bagaimana jika nas ini kita perhadapkan dalam kehidupan kita? Bagaimana ketika kita menghadapi pergumulan dan ancaman yang membahayakan kehidupan kita? Bagaimana ketika kita mengalami kesusahan, masalah, dan sakit penyakit? Apakah kita tetap meminta pertolongan, perlindungan hanya kepada Tuhan saja? Apakah kita tetap lebih dahulu berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, agar usaha, perjuangan yang kita lakukan itu diberkati Tuhan? Sementara di dalam kehidupan ini kita melihat ada saja orang yang berlindung di balik kekayaan, harta, kekuatan, pikiran, kedudukan, dan mengandalkan orang lain dalam mengatasi persoalan dan kemelut dalam hidupnya. Dia pikir atau dia kira semua itu bisa membuat dia keluar dari pergumulan hidup yang dia hadapi. Padahal semua yang dia andalkan yang di luar Tuhan itu sifatnya terbatas dan sementara. Ketika yang dia andalkan yang di luar Tuhan itu tak mampu membuat dia keluar dari pergumulannya, setelah segala usaha gagal, barulah dia ingat kepada Tuhan, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan. Terkadang Tuhan itu dibuat sebagai jalan terakhir ketika segala usaha menemui jalan buntu. Ketika dikatakan, berdoalah, berharaplah semoga mujizat terjadi, barulah terkadang seseorang atau keluarga itu benar-benar berserah hanya kepada Tuhan. Akan tetapi, melalui nas ini kita diingatkan agar menjadikan Tuhan sebagai alamat yang pertama tempat kita mengadu dalam setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Dialah Tuhan, pelindung kita yang sejati. Selalulah berdoa untuk meminta Tuhan agar menjagai kita. Andalkan atau utamakan Tuhan dalam hidupmu, serta hidupilah firman-Nya sebagai petunjuk dalam hidupmu dengan setia. Percayalah, berkat-Nya akan memenuhi hidup kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkaulah pelindung yang sejati dalam hidup kami. Jagailah kami selalu, tuntunlah hidup kami di dalam Roh-Mu. Ya Bapa yang baik, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat. Tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.